Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Panewa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan di Idea Hotel Langkawi. Yang mana yang terbelakangi, usaha akomodasi adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara cukup dengan sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya. Dalam mencapai tujuan, hotel memerlukan adanya manajemen yang baik. Salah satu bagian manajemen yang penting yaitu adalah manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, masih adanya karyawan yang melanggar peraturan seperti menggunakan handphone pada saat bekerja, adanya karyawan yang terlambat, penggunaan jam istirahat yang berlebihan. Hal tersebut dapat terjadi karena manajer yang kurang tegas dalam memberikan sanksi atau teguran atas kesalahan yang dilakukan karyawan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan di Idea Hotel Langkawi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, tidak adanya karyawan di tempat kerja pada saat jam bekerja. Yang kedua, adanya karyawan datang tidak tepat waktu. Yang ketiga, adanya menggunakan handphone saat jam bekerja. Yang keempat, manajer yang kurang tegas. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, disiplin karyawan Idea Hotel Langkawi. Yang kedua, kepemimpinan manajer di Idea Hotel Langkawi. Yang ketiga, pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan di Idea Hotel Langkawi. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana disiplin kerja karyawan di Idea Hotel Langkawi. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan di Idea Hotel Langkawi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan di Idea Hotel Langkawi. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang penulis ambil itu ada dua tujuan, yang mana ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan di Idea Hotel Langkawi. Yang kedua, tujuan khusus mendeskripsikan tentang kepemimpinan di Idea Hotel Langkawi, mendeskripsikan tentang disiplin kerja karyawan di Idea Hotel Langkawi, dan yang terakhir menganalisis seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan di Idea Hotel Langkawi. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi hotel, manfaat bagi pembaca, dan manfaat bagi jurusan. Yang mana pertama yaitu manfaat bagi hotel. Hasil penelitian diharapkan memberikan evaluasi mengenai kepemimpinan serta sebagai acuan untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kedua, bagi karyawan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada karyawan hotel untuk dapat menjadi lebih disiplin dan kepemimpinan yang lebih tegas. Bagi jurusan pariwisata dan perhotelan Universitas Negeri Padang, memperkaya penelitian dan menjadi referensi di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, khususnya program studi manajemen perhotelan. Selanjutnya, bagian bab 2 yaitu aspek teoritis, yang mana di sini ada disiplin kerja. Menurut Rifai 2013-825, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku untuk meningkatkan kesadaran, juga kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan. Menurut Pasibon 2009-212, disiplin kerja adalah kedisiplinan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan menurut Menku Negara 2013, disiplin kerja diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Kadang-kadang perilaku pekerja dalam organisasi menjadi sangat terganggu sehingga berdampak dengan kinerja yang menurun. Selanjutnya itu kepemimpinan. Menurut Kate Davis 2010, kepemimpinan adalah pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan oleh para pegawainya. Kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Menurut Rifai 2012, mengemukakan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang didampinginya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, menurut
maksud saya selanjutnya menurut Werik Dede 2011, kepemimpinan ialah pola perilaku yang akan ditunjukkan oleh para pemimpin dalam mempengaruhi orang lain atau karyawan. Pola perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai, asumsi, persepsi, harapan maupun sikap yang ada di dalam para diri pemimpin. Baiklah, selanjutnya itu indikator disiplin kerja. Menurut Singo di Mejo 2011 dalam kutipan 94, adapun indikator disiplin kerja yaitu taat terhadap aturan waktu, taat terhadap aturan perusahaan, taat terhadap aturan perilaku dan pekerjaan, taat terhadap aturan lainnya di perusahaan. Selanjutnya itu indikator kepemimpinan menurut Toha, yang mana di sini ada terdapat inovator, komunikator, motivator, dan kontroler. Maka dari hasil pemaparan tersebut, penulis dapat mengambil kerangka konseptual yang mana kepemimpinan sebagai variabel X dan disiplin kerja sebagai variabel Y. Dan di sini dapat ditarik hipotesisnya, HA terdapat mempengaruhi yang signifikan kepemimpinan terhadap disiplin kerja di Adia Hotel Langkawi. Sedangkan HO tidak terdapat pengaruhnya signifikan terhadap disiplin kerja karyawan di Adia Hotel Langkawi. Yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Di sini penyaji mengambil metode penelitian yaitu asosiatif kausal. Yang mana asosiatif kausal ini penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan suatu variabel dengan variabel lain yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dan selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Di sini penyaji mengambil tempat di Adia Hotel Langkawi, Malaysia pada waktu Maret 2020 sampai Mei 2020. Dan selanjutnya variabel penelitian. Di sini variabel independen atau bebas yaitu kepemimpinan sebagai X dan variabel dependen atau terikat disiplin kerja sebagai Y. Selanjutnya definisi variabel yang terdapat kepemimpinan dan disiplin kerja, yang mana sebelumnya telah penyaji paparkan pada bab 1 dan bab 2. Dan selanjutnya populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh karyawan di Adia Hotel Langkawi yang berjumlah 80 orang. Dan sampelnya sendiri di sini penyaji mengambil teknik sampling jenuh, yang mana sampelnya adalah seluruh karyawan yang berjumlah 80 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Dan untuk kuesioner atau angket dengan menggunakan skala Likert. Dan selanjutnya itu uji instrumen atau di sini terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya itu teknik analisis data, di mana terdapat data tabulasi, deskripsi data. Selanjutnya uji persyaratan analisis. Di sini terdapat uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Untuk pengujian hipotesis, di sini penyaji mengambil untuk uji regresi linear sederhana. Sekian, terima kasih.